Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya kalian. Oke, kita lanjutkan materi matematika pada pertemuan ini. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Untuk materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang penjumlahan bilangan bulat. Maka kita lanjutkan materinya ya. Untuk pengurangan bilangan bulat, di sini ada pengurangan bilangan bulat, sifat-sifat pengurangan bilangan bulat, ada contoh soal dan latihan soal. Silahkan disimak baik-baik. Pengurangan bilangan bulat. Apabila A dan B adalah bilangan bulat, A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Dengan kata lain, hasil mengurangi A dengan B sama dengan menjumlahkan A dengan lawan dari B. Dapat ditulis A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Ingat ya anak-anak, kalau ada pengurangan bertemu dengan negatif, maka hasilnya menjadi penjumlahan. Ya, harus diingat baik-baik. Untuk contoh soal, yang pertama, 15 dikurangi 11 sama dengan 4. B, negatif 24 dikurangi negatif 17. Di sini ada pengurangan bertemu dengan negatif sehingga menjadi penjumlahan. Bisa kita tuliskan negatif 24 ditambah 17 sama dengan negatif 7. C, 12 dikurangi 18 sama dengan 12 ditambah negatif 18, yaitu sama dengan negatif 6. D, 16 dikurangi negatif 9. Di sini seperti contoh soal B. Pengurangan bertemu dengan negatif, sehingga tandanya menjadi penjumlahan. Jadi, 16 ditambah 9 sama dengan 25. Paham ya, nak? Yang E, negatif 24 dikurangi negatif 34. Masih sama seperti contoh B dan D, pengurangan bertemu negatif, maka akan menjadi penjumlahan. Sehingga negatif 24 menjadi ditambah negatif 34 sama dengan 10. Begitu untuk contoh pengurangan. Ibu yakin kalian sudah paham ya, karena kita masih mengulang materi waktu kalian masih sekolah dasar. Selanjutnya anak-anak, ada sifat pengurangan bilangan bulat. Seperti halnya penjumlahan kemarin, ada sifat-sifat penjumlahan, sekarang ada sifat pengurangan, yaitu pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Lah, maksud dari tertutup adalah jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurangi B sama dengan C bilangan bulat. Jadi hasil pengurangannya nanti berupa bilangan bulat juga. Ini yang dimaksud dengan bersifat tertutup. Sebagai contoh, negatif 15 dikurangi 7. Hasilnya yaitu negatif 21. Di sini ada negatif 15.
ada negatif 7, dan ada negatif 21. Yang ketiganya merupakan bilangan bulat. Ini adalah contoh dari sifat tertutup pada pengurangan bilangan bulat, anak-anak. Ya. Contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan beruntun berikut. Jadi, ini untuk contoh soal penggabungan penjumlahan dan pengurangan. A. Negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Untuk mengerjakan, kita mengerjakan dari depan, ya. Sehingga ada negatif 67 ditambah 35, kemudian ditambah negatif 54. Hasil dari negatif 67 ditambah 35, kita memperoleh negatif 32 ditambah negatif 54. Hasilnya yaitu negatif 86, anak-anak. Untuk yang B, negatif 39 dikurangi 73 dikurangi negatif 68. Di sini ada kasus pengurangan bertemu negatif, sehingga kita harus mengganti menjadi penjumlahan. Jadi bisa kita tuliskan negatif 39 dikurangi 73 ditambah 68. Hasilnya negatif 112 ditambah 68, sehingga kita memperoleh negatif 44. Sampai sini paham ya, Nak? Oke, Ibu ya. Untuk latihan soal, nanti silakan dikerjakan. Ibu bacakan soalnya ya. Suhu terendah yang terjadi di kota A adalah negatif 18 derajat Celcius. Sedangkan suhu tertinggi yang pernah terjadi adalah 15 derajat Celcius. Adapun suhu terendah dan suhu tertinggi yang pernah terjadi di kota B adalah negatif 27 derajat Celcius dan 7 derajat Celcius. Di antara kedua kota itu, kota manakah yang mempunyai interval suhu lebih besar? Jadi harus kita tentukan dulu masing-masing interval di kota A maupun di kota B. Setelah itu baru kita bandingkan. Oke, selamat mencoba ya, Nak. Untuk perkalian, di sini kita akan mempelajari perkalian, sifat-sifat perkalian. Ada contoh soalnya. Baik anak-anak, ini ada beberapa arti dan makna pada perkalian dua bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, hasil kali dua bilangan bertanda sama, keduanya bilangan positif, atau keduanya bilangan negatif berupa bilangan positif. A kali B sama dengan AB. Masing-masing A dan B bilangan positif, maka hasilnya juga pasti positif. Negatif A kali negatif B sama dengan AB. Masing-masing A, B bertanda negatif, sehingga hasilnya pasti positif. Sebagai contoh, 7 kali 9 sama dengan 63. Masing-masing bertanda positif, maka hasilnya positif. Ingat ya, negatif 7 dikali negatif 9, masing-masing bertanda negatif nih. Hasilnya pasti positif, yaitu positif 63. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa memperhatikan tabel perkalian berdasarkan tanda bilangan bulat. Ya, positif kali positif, hasilnya positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. 0 dikali positif, hasilnya 0.
0 kali negatif, hasilnya juga 0. Begitu ya, nak? Oke. Untuk yang kedua, hasil kali dua bilangan bertanda beda, bilangan positif dengan bilangan negatif berupa bilangan negatif. Negatif A kali B hasilnya negatif AB. A kali negatif B hasilnya sama dengan negatif AB. Sebagai contoh, negatif 5 kali 8 sama dengan negatif 40. Negatif 9 kali 12 sama dengan negatif 108. Dan yang terakhir, 12 kali negatif 13 sama dengan negatif 156. Ya. Jadi perkalian dua bilangan berbeda maka menghasilkan bilangan negatif. Baik. Oke. Sekarang yang E. Oke, maaf ada iklan ya tadi. Yang E ini perkalian 3 bilangan bulat bersifat asosiatif, pengelompokan. A kali B kali C sama dengan A dikali B kali C. Bisa kita mengkalikan yang di depan dulu, A dan B, atau sama saja kita mengalikan yang belakang, B dan C. Hasilnya sama. Ya, bisa diperhatikan di contoh ya, nak. Masing-masing contoh memiliki hasil yang sama. 3 kali negatif 6 dikalikan dulu, diperoleh negatif 18, kemudian kali 4, hasilnya negatif 72. Atau 3 kali negatif 6 kali 4, sama dengan 3 dikali negatif 24, hasilnya sama-sama negatif 72. Begitu. Nih, yang terakhir ada perkalian bilangan bulat bersifat distributif, penyetaraan, terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Begitu halnya untuk pengurangan. A kali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Contoh, negatif 5 dikali negatif 27 tambah 12. Di sini kita peroleh negatif 5 dikali negatif 15. Kita mengerjakan yang dalam kurung dulu ya. Oke, hasilnya adalah 75. Yang selanjutnya, negatif 5 dikali negatif 27 ditambah negatif 5 kali 12. Di sini ada operasi perkalian dan penjumlahan, nak. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian, ya. Sehingga kita peroleh 135 ditambah negatif 60. Hasilnya 75. Ternyata keduanya menghasilkan hasil yang sama, yaitu 75. Jadi, negatif 5 dikali negatif 27 tambah 12 sama dengan negatif 5 dikali negatif 27 ditambah negatif 5 dikali 12. Sampai sini paham ya? Oke, next. Yang terakhir ini ada pembagian bilangan bulat. Ya, pasti ada sifat-sifat dan ada contoh soal. Langsung saja ya, nak, pembagian bilangan bulat.
Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Ya. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak, dapat digambarkan sebagai berikut. Misalkan ini ada 5 anak, yaitu Arman, Andi, Ciko, Doni, dan Faris. Agar 20 permen ini bisa dibagi rata dan habis terbagi, maka masing-masing anak mendapatkan 4 permen. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ya, 20 adalah total permen, 5 ini adalah banyaknya anak, dan 4 adalah permen yang diterima oleh masing-masing anak, harus sama. Begitu untuk pembagian. Selanjutnya, ke sifat-sifat pembagian bilangan bulat. A. Suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Ini seperti halnya dengan perkalian yang tadi ya nak. Jadi untuk contoh 1, 24 dibagi 6 masing-masing positif, maka hasilnya juga positif, yaitu positif 4. Yang kedua, negatif 35 dibagi negatif 7. Masing-masing bertanda sama, yaitu negatif. Maka hasilnya pasti positif, yaitu 5. Paham ya? Lanjut, yang B. Suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama, menghasilkan bilangan negatif. Sebagai contoh, 1. 50 dibagi negatif 5. Tandanya berbeda ya. 50 tanda positif. Negatif 5 tanda negatif. Maka hasilnya pasti bertanda negatif, yaitu negatif 10. Begitu halnya untuk contoh yang kedua. Juga sama ya. Ibu yakin kalian paham. Oke, yang C. Untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C. Ekuivalen A sama dengan B kali C untuk B tidak sama dengan 0. Jadi pembaginya tidak sama dengan 0. B-nya tidak sama dengan 0. Begitu. Yang D. Untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0 berlaku. 0 dibagi A sama dengan 0. Jadi 0 dibagi sebarang bilangan bulat, maka hasilnya pasti 0. Sebagai contoh, 0 dibagi 13 sama dengan 0. 0 dibagi negatif 6 sama dengan 0. Ya. Dari A, B, C, dan D, apakah kalian sudah paham? Oke. Kalau ada yang tidak dipahami atau belum paham, bisa ditanyakan ya di forum.
Baik, yang E, setiap bilangan bulat dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Ya. Contoh 5 dibagi 0 tidak terdefinisi. Negatif 11 dibagi 0 tidak terdefinisi. Jadi anak-anak, gampangnya gini. Kalau ada bilangan dibagi 0, tidak perlu dihitung, tidak perlu kita pikirkan, langsung jawabannya tidak terdefinisi. Ya, ingat ini ya. Yang F, setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi anak-anak, pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Ya, bersifat tidak tertutup maksudnya. Contohnya, 9 dibagi 2. 9 dan 2 ini bilangan bulat kan? Ternyata hasilnya adalah 4,5. Padahal 4,5 bukan bilangan bulat. Ya. Untuk pembagian berdasarkan tanda bilangan bulat, bisa anak-anak perhatikan pada tabel yang sudah Ibu sajikan, ya. Mirip dengan perkalian tadi. Dari sifat yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita masuk ke contoh soal, ya. Tentukan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat berikut. Untuk contoh A dan B, masing-masing dikalikan dulu semuanya atau dibagi semuanya. Yang A, negatif 8 dikali negatif 12 dikali negatif 25. Perkalian, kita ingat lagi bahwa sifatnya asosiatif, jadi kita dikerjakan di depan dulu atau di belakang dulu, hasilnya sama, ya. Sehingga negatif 8 kali negatif 12 dikali negatif 25 menghasilkan negatif 2400. Sementara yang B, ini ada pembagian semua ya nak. Pembagian dikerjakan urut dari depan. Jadi negatif 360 dibagi 15 menghasilkan negatif 24. Tandanya negatif karena ini ada pembagian antara bilangan bertanda negatif dan bilangan bertanda positif, sehingga hasilnya menjadi bilangan bertanda negatif. Setelah itu, negatif 24 dibagi negatif 6, menghasilkan 4. Kenapa bisa positif 4? Karena ini ada bilangan bertanda sama, yaitu negatif dibagi negatif. Hasilnya pasti positif. Oke, lanjut. Ini untuk contoh yang C, ada perkalian dan pembagian ya nak. Untuk perkalian dan pembagian kita mengerjakannya dari depan dulu ya. Jadi kalau ada pembagian kita kerjakan dari depan dulu. 75 dikali 28 dibagi negatif 60. 75 kali 28 kita kerjakan dulu, kita peroleh 2100 dibagi negatif 60 sehingga hasilnya negatif 35. Kenapa negatif? Karena ini ada bilangan bulat positif dikali negatif, maka hasilnya juga pasti negatif. Untuk contoh soal D juga sama ya, kita kerjakan dari depan dulu, yaitu pembagian. Setelah itu baru kita kalikan dengan negatif 50. Oke. Untuk latihan soal yang ini, Ibu bacakan soalnya. Suhu udara di padang gurun pada pukul 12 siang adalah 44 derajat Celcius. Setelah pukul 12 tersebut,
suhu udara mulai turun secara bertahap. Pada pukul 21, suhu udara menjadi 2 derajat Celcius. Pertanyaannya, A. Berapa penurunan rata-rata suhu setiap 3 jam? Ya, jadi harus ditentukan berapa rata-rata penurunannya setiap 3 jam. Ya. Yang B, berapa derajat suhu udara pada pukul 18.00. Begitu anak-anak. Ini untuk latihan soal pembagian dan perkalian. Oke. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan materi terkait pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Untuk latihan soal, silakan dikerjakan di buku tugas. Sementara catatannya silakan dicatat serapi mungkin di buku catatan kalian. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.